Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya RZM Versa Putra. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang dari kelas R1 Manajemen. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada di modul pendidikan agama Islam. Jadi materi yang pertama yaitu adalah membahas mengenai konsep agama Islam. Agama adalah apa yang disyariatkan Allah melalui perantara nabi-nabinya, yaitu berupa petunjuk, larangan untuk kebaikan dunia akhirat. Lalu ada dua macam agama. Yang pertama adalah agama Syamawi, yaitu agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah agama Islam. Lalu yang kedua adalah agama Ardi, yaitu adalah agama yang berasal dari bumi, agama hasil budaya dari manusia, yaitu adalah agama selain agama Islam. Kemudian agama mempunyai ciri khusus, yaitu adalah agama Allah mencakup seluruh aspek kehidupan sesuai dengan fitrah manusia, menjadi rahmat bagi alam semesta. Lalu agama Islam juga mempunyai ciri, yaitu berorientasi ke depan tanpa melupakan masa kini. Lalu sumber-sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah Ijma', dan yang keempat adalah Qiyas. Berbicara mengenai Al-Quran, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana Al-Quran itu sendiri berperan sebagai pedoman hidup bagi kita manusia. Al-Quran juga mempunyai nama lain yang diantaranya adalah Al-Furqan, Al-Hudah, Asy-Syifah, dan lainnya. Turunnya Al-Quran juga ada 2 periode, yaitu adalah Makkiyah, ayat yang diturunkan pada saat Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah. Dan yang periode yang kedua adalah Madaniyah, yaitu ayat yang turun pada saat Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah. Materi yang kedua yaitu adalah membahas mengenai konsep As-Sunnah. As-Sunnah adalah seluruh yang datang dari Rasulullah selain Al-Quran, baik itu berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir yang dapat dijadikan dalil. Ada 3 macam sunnah, yaitu adalah qauli, fi'li, dan takriri. Lalu as-sunnah juga berperan sebagai pedoman hidup manusia, yang dimana as-sunnah itu sendiri juga menjadi sumber hukum Islam yang posisinya menduduki setelah Al-Quran. Lalu materi yang ketiga yaitu adalah membahas mengenai konsep akidah. Akidah adalah mengikatkan hati tanpa keraguan, aspek tentang keyakinan Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan takdir buruk maupun baik. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari itu kita sebagai muslim haruslah mengamalkan akidah Islam. Lalu ruang lingkup pembahasan akidah meliputi ilahiyah, nubuwah, ruhaniyah, dan samiyah. Lalu materi keempat membahas mengenai mencintai Allah dari segalanya. Cinta kepada Allah adalah selalu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar atas segalanya. Ada beberapa cara mencintai Allah melebihi apapun. Yang pertama ialah menyadari bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah. Lalu kita harus mengikuti perintah Allah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah mencintai Rasulullah. Kemudian mengamalkan isi Al-Quran, mengingat kematian, dan kita sebagai muslim tentunya selalu berdoa kepada Allah. Dengan cara ini kita dapat mencintai Allah melebihi Dengan cara ini kita dapat mencintai Allah melebihi apapun. Dengan mencintai Allah tentu akan ada keuntungannya, yang dimana kita dapat memperoleh petunjuk kebenaran, kehidupan yang baik, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kekuatan, lalu mendapatkan kelancaran kehidupan. Lalu materi yang terakhir yaitu adalah materi yang kelima, membahas mengenai hal-hal yang membatalkan kalimat syahadat. Yang pertama adalah bertawakal bukan kepada Allah. Allah memerintahkan kepada orang beriman agar bertawakal hanya kepadanya. Jika ia bertawakal kepada yang lain, maka rusaklah imannya. Yang kedua adalah syirik dalam beribadah kepada Allah, yaitu beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah.
Ini adalah sebesar jenis kemurtadan. Yang ketiga adalah tidak mengakui bahwa nikmat adalah karunia Allah. Kita harus tahu bahwa nikmat yang kita punya sekarang adalah karunia, rahmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Yang keempat adalah beramal dengan tujuan selain Allah. Yang kelima adalah menetapkan suatu hukum tidak berdasarkan hukum Allah. Yang keenam, memperolok-olok Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketujuh, menghalalkan yang haram, tapi juga mengharamkan yang halal. Yang ke-8, tidak mengimani Al-Quran secara utuh. Yang ke-9, mengangkat orang kafir sebagai seorang pemimpin. Yang ke-10, suka menyekutukan Allah. Yang ke-11, mengingkari asma-asma Allah. Dan yang terakhir adalah beribadah bukan karena Allah. Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai materi-materi yang berada di modul pendidikan agama Islam. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.